Kesehatan dan Narsa. Kemudian di sebelah kiri ada Pak Jasra Putra, Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak. Dan di sebelah kanan ada perwakilan dari sekolah, tempat Ananda dari Ibu Nunung, dan di sebelahnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian di ujung Murita dan Ibu Jorana selaku koordinator kelas di sekolah tersebut. Teman-teman yang saya hormati, sebelumnya saya perlu mengingatkan bahwa pemberitaan terhadap isu anak penting untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Terkait dengan identitas baik anak maupun sekolah, itu penting untuk di-hide karena ini tidak hanya menyangkut satu anak, tetapi juga menyangkut anak-anak yang lain yang berada di sekolah itu. Saya kira ini menjadi prinsip kita bersama. Jadi meskipun teman-teman sudah tahu sekolahnya mana, tapi saya kira itu penting untuk melindungi hak-hak anak yang lain, termasuk semua anak yang bersekolah di tempat itu. Teman-teman sekalian, ini sebelum saya awali gitu ya, kita tentu mengundang teman-teman karena terkait dengan viralnya berita bully terhadap Ananda yang bapak dan ibunya ditangkap karena sebuah kasus pidana, dan KPAI mengingatkan bahwa sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59 poin terakhir itu menyebutkan bahwa anak ada juga yang penting untuk mendapatkan perlindungan khusus. Di antaranya adalah anak korban stigma orang tuanya akibat perbuatan orang tuanya. Kita penting untuk berbicara ini karena meskipun orang tuanya menjadi pelaku tindak pidana, tentu dosa turunan tidak pernah ada dan tidak dibolehkan. Anak-anak ini tetap harus tumbuh dengan sesuai usia dan usia tumbuh kembangnya, dan ini adalah upaya KPAI untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak yang orang tuanya menjadi pelaku atau mengalami proses hukum, kemudian sering sekali stigma itu melekat kepada anaknya dan juga pada tumbuh kembangnya. Ini adalah bentuk perlindungan itu. Hari ini KPAI kemarin sore pihak sekolah memang ingin bertemu, menyampaikan ingin bertemu, dan kami baru bisa menerima pagi ini karena kemarin sekolah juga tidak bisa. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berdialog dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Korlas, menyampaikan bahwa sebenarnya pada hari Jumat sekolah itu sudah pulang anak-anak jam 10 pagi. Jadi anak-anak sudah pulang jam 10 pagi dan sudah sekian lama sekolah memang tidak ada kegiatan hari Sabtu. Itu artinya pada hari Sabtu sekolah juga libur, tidak ada aktivitas sekolah. Dan disampaikan sampai pagi ini Ananda dari Mbak N ini juga masih bersekolah seperti biasa. Itu artinya yang selama ini mendapat pemberitaan seperti seolah-olah ada masalah bully, kemudian dan seterusnya, sampai hari ini anak masih ceria dan sekolah, nanti bisa disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah lebih lanjut. Yang kedua, sebagai bentuk perlindungan, KPAI tadi berdialog dengan sekolah untuk melakukan beberapa tindak lanjut terkait kasus ini. Bukan kasusnya, tetapi menjaga agar anak tetap tumbuh secara wajar, kemudian dia juga bisa beraktivitas secara normal. KPAI dengan sekolah tadi bersepakat bahwa kita akan berkoordinasi untuk penyelesaian kasus. Jadi penyelesaian anak ini, untuk masa depan anak ini bisa diselesaikan dengan beberapa hal, diantaranya adalah tentu pendampingan, kemudian motivasi, dan juga komitmen dari para orang tua yang kebetulan anaknya sekelas dengan anak ini. Juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya anak-anak juga sudah dipeseni untuk bisa menjaga perkataannya dan menjaga perasaan anak ini. Saya kira ini adalah komitmen sekolah, dan sekolah ini tadi menyampaikan sejak 2016
sesuai Permendikbud yang sudah keluar menyampaikan bahwa sekolah ini adalah sekolah bebas bully. Walaupun ada kasus, tetapi ada upaya dan mekanisme yang disampaikan oleh pihak sekolah. Tentu ini menjadi bagian yang menjadi penting untuk diupayakan. Tentu berkoordinasi dengan pihak keluarga tadi disampaikan agar tumbuh kembang anak ini juga bisa berlangsung dengan baik, termasuk juga pengkondisian lingkungan baik guru maupun tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah, agar menciptakan kondisi yang aman nyaman tidak hanya buat anak ini tetapi juga buat anggota sekolah lainnya. Mungkin itu awalan dari saya. Saya sampaikan selanjutnya ke Pak Kepala Sekolah, Pak Sam. Penting untuk diingat, tadi kita juga berkomitmen untuk kalau ada apa-apa lagi, satu pintu penyelesaian itu ada di KPAI, tidak mengejar ke sekolah, karena ini juga akan berdampak. Ada apa sih sebenarnya gitu, kasihan juga anak-anak yang lain, karena ini kan juga bagian yang harus kita jaga. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rita dari Wakil Ketua KPAI. Kami dari sekolah tempat Ananda dari UN yang tempatnya bersekolah anak dari UN tersebut. Oleh karena itu kami akan menyampaikan sebagaimana berita yang kami terima dari di hari Ahad atau hari Minggu kemarin tentang adanya bully di sekolah tempat Ananda dari Ibu N bersekolah. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa sekolah kami di tempat Ananda bersekolah itu adalah sudah melakukan proses belajar mengajar itu kurang lebih 10 tahun. Melaksanakan proses belajar mengajar itu hanya 5 hari sekolah. Di dalam berita yang kami terima di hari Ahad atau hari Minggu itu adalah bahwa terjadinya bully di hari Sabtu pada tanggal 20 Juli 2019 di pagi hari. Padahal secara kenyataan bahwa di hari Sabtu tersebut tidak ada proses kegiatan belajar mengajar di sekolah kami. Kami kebetulan baru saja melaksanakan proses belajar sepekan ini. Jadi di hari Jumat kami sudah masih memulakan peserta didik kami, yaitu jam 10 pagi. Dan di hari Sabtu memang tidak ada kegiatan yang kami lakukan di SD tempat kami mengajar dan tempat Ananda dari Putri N untuk bersekolah. Jadi kami sangat menyayangkan sekali berita-berita yang menyatakan bahwa ada bully di sekolah kami, dan juga ada berita tentang perpindahan Ananda dari SD yang tempat kami mengajar. Oleh karena itulah ini hal yang perlu kami sampaikan, bahwa sampai kemarin, kebetulan Senin kemarin dan juga hari ini, Ananda dari Putri N itu tetap bersekolah dan bisa bergaul dengan temannya dengan penuh ceria. Tidak ada beban yang dialami oleh putri dari Ibu N tersebut. Jadi oleh karena itulah kami atas nama sekolah ingin meluruskan berita-berita yang sampai viral beberapa hari ini, yang sedikit agak mengganggu proses kegiatan mengajar di tempat kami. Oleh karena itulah kami mengharapkan kepada media untuk meluruskan berita-berita tersebut, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Rita dari KPAI, bahwa kami sudah bersepakat untuk melakukan upaya menangani dari Ananda N ini. Kedepannya kami akan berkomunikasi dengan wali yang akan diamanahkan untuk menangani si Ananda tersebut. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa sekolah kami tidak ada bully yang terjadi, dan itu adalah sebuah berita yang tidak layak untuk diberitakan di media online maupun media yang lainnya.
Mungkin itu sebagai gambaran dari kami dari sekolah tempat Ananda dari Putri N bersekolah. Sekali lagi kami mengharapkan untuk diluruskan beritanya, karena sampai hari ini pun putri tersebut masih bersekolah dengan penuh ceria dan bisa bergaul dengan teman-temannya. Dan juga di sekolah kami telah banyak upaya yang kami lakukan agar tidak terjadi bully. Seperti disampaikan tadi oleh Bu Rita bahwa dengan keluarnya undang-undang tahun 2016 tersebut, sekolah kami juga sudah memfasilitasi dengan memasang spanduk untuk larangan adanya bully di lembaga pendidikan tempat kami mengajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Rita selaku Wakil Kepala Sekolah upaya untuk pencegahan bully. Cukup? Upaya untuk pencegahan bully tidak mau ditambahkan. Oke. Kemudian perwakilan dari Korlas, koordinator kelas, silakan Terima Ibu kasih. Johanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili koordinator kelas, ya, orang tua murid. Kebetulan anak saya sekelas dengan Ananda Ibu N. Ya, saya mewakili koordinator kelas. Kebetulan anak saya sekelas dengan Ananda Ibu N. Jadi saya mengulang apa yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa tidak ada membuli di sekolah, di mana anak saya dan anak Ibu N di sekolah. Jadi disampaikan sampai Senin kemarin dan hari ini Ananda tersebut tetap ikut kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar di kelasnya, tidak ada perubahan, tetap ceria seperti hari-hari sebelumnya. Satu yang saya tambahkan, mohon dengan sangat dari KPI, karena KPI juga ikut memberikan pernyataan yang kami terima kemarin, yang kami dapat infonya, sehingga kemudian bagaimana sekolah melayangkan surat ke KPI untuk meluruskan berita ini. Ya, sebaiknya ke depan baik wartawan, media, ya, kemudian juga KPI sebagai lembaga negara, sebaiknya melakukan cek and recheck, ya, cross check sumber pemberitaan supaya menyajikan berita yang benar-benar akurat kepada masyarakat. Nah, saya juga mengajak kita semua untuk mengedukasi masyarakat soal persoalan bully-membuli. Jangan sampai ada kesan bahwa sudah menjadi tradisi di sekolah-sekolah persoalan bully-membuli ini. Padahal ternyata itu tidak terjadi di sekolah Ananda dari Ibu N ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Satu lagi Bu Rita, ya, kemarin ada orang tua murid yang bertemu langsung Ananda N, itu sama sekali tidak ada perubahan. Dan kami komitmen orang tua murid sudah memberikan pesan-pesan kepada anak kami supaya tidak memiliki masalah-masalah ini di sekolah. Jadi alhamdulillah mereka tetap bergaul, ya, seperti biasanya, dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Johanna. Prinsipnya pertemuan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, juga bagian dari kita bertemu dan beretikat baik untuk meluruskan posisi dan tentu kepentingan terbaik bagi anak, begitu ya, menjadi pertimbangan utama kami. Ini juga bagian dari menjaga tidak hanya satu anak, tapi juga seluruh anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut. Terima kasih. Silakan untuk nomor. Ya. Terima kasih Ibu Rita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih pada awak media yang sudah hadir. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada pihak sekolah. Kami mengapresiasi pihak sekolah karena biasanya sih kalau ada kasus-kasus tuh justru kita yang mencoba mencari ini sekolahnya di mana, bagaimana. Tapi kalau ini dia hadir sendiri kemari atas inisiatifnya sendiri, dan saya juga baru tahu bahwa sekolahnya adalah di wilayah yang tidak terlalu jauh dari KPAI. Artinya ini memang sesuatu yang pantas diapresiasi. Nah, ini kami juga mendorong sekolah-sekolah lain kalau memang punya problem yang sama, setidaknya juga hadir, ya, ke KPAI dulu misalnya menjelaskan, karena kita juga nggak tahu
sekolah itu berada di mana, sekolahnya apa, karena media kadang juga kan tidak menyebut sekolah dan lain-lain, sehingga kita perlu koordinasi dengan dinas. Nah, ketika berkoordinasi dengan dinas, Sudin itu kan proses yang cukup panjang. Ya, selama ini memang kita melakukan itu. Yang kedua adalah sebenarnya ini bukan pertemuan pertama kita ya Pak sebagai kepala sekolah, karena ada kasus sebelumnya juga yang sangat kooperatif pihak sekolah. Ya, waktu itu terkait ujian ya Pak ya, ujian anak yang sudah sempat bahkan keluar dari sekolah ini 1 tahun, terputus, kemudian dapodik belum dicabut dan ada upaya untuk memfasilitasi anak ini ujian. Artinya pihak sekolah memang punya niat baik untuk pemenuhan hak anak. Yang kedua, terkait pemberitaan, itu kan sebenarnya ada sumber berita. Yang pertama adalah dari pihak, mungkin saya menyebut ya, nggak tahu orangnya mungkin datang, adalah Kumparan. Pihak Kumparan kemudian membuat berita yang sumbernya adalah adik kandungnya Ibu N. Yang kemudian berita itu viral nampaknya, dan kemudian ada juga bertanya kepada saya. Saya sebenarnya menanggapi berdasarkan informasi dari si wartawan. Wartawannya dapat info seperti itu. Ketika saya tanya sekolahnya di mana, belum tahu. Terus sumber itu lewat apa? Karena kan dari Solo katanya. Itu informasi seperti apa, betul sudah ada di Jakarta. Sebenarnya saya sempat berkomunikasi. Nah, pada saat itu ya sebagai KPAI, kalau memang ada bully, tentu kami prihatin itu terjadi. Itu sebenarnya statement yang dilakukan adalah statement yang standar, ya, bahwa kita tentu ini menyayangkan, seharusnya tidak usah perlu, karena diberikan itu pindah, seharusnya tidak perlu pindah, karena kan ini bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Kemudian juga kasihanlah anak, adaptasinya susah biasanya anak seumur itu untuk pindah. Belum lagi soal bully ya tidak menghindarkan juga di tempat yang baru tidak dibully. Artinya ini sebaiknya diselesaikan, bukan kemudian dihindarkan. Lalu ini kan peristiwanya baru, masa ya secepat itu mengalami trauma? Trauma itu biasanya jangka waktunya cukup panjang gitu ya. Nah, jadi ketika pemberitaan itu muncul, memang saya yang memberikan statement di awal, tapi ketika itu ya memang saya juga sudah berkomunikasi dengan wartawannya, nanya banyak. Nah, pada saat itu statement kami adalah statement yang sesungguhnya sifatnya normatif, dan saya juga bilang ya kalau mau dilaporkan bisa saja ke KPAI. Tapi sampai hari ini kan tidak ada laporan juga dari pihak keluarga. Jadi bagaimana mungkin kami kemudian memproses sesuatu yang kami juga tidak tahu. Nah, akhirnya sekolah terhubung pada hari Senin ya Pak ya, lewat Ibu Rita. Kemudian hari ini inisiatif sekolah dulu yang menghubungi KPAI. Ya, tadi saya sudah menyebutkan di awal, ya sudah ngomong. Nah, kemudian dari Ibu Rita ini menyampaikan kepada saya bahwa akan datang hari ini. Nah, terus saya bilang, oh ya sudah, kalau memang datang hari ini berarti kita akan bicara. Kebetulan KPAI juga kan pasti membutuhkan informasi-informasi seperti apa, kemudian kita akan bertanya. Dan saya juga, memang saya tadi tidak ikut juga pertemuan hingga akhir, dari awal karena memang ada acara, dan tadi saya sudah koordinasi dengan asisten untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan sudah saya baca, jawabannya seperti tadi Pak Kepala Sekolah juga sampaikan, ada upaya-upaya. Memang siapapun anak, apalagi pesohor seperti ini, punya potensi tentu ya, karena dikenal publik pasti punya potensi untuk dibully. Tetapi sekolah kemudian menyiapkan upaya-upaya seperti itu. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya pemberitaan awal yang kemudian disampaikan oleh Kumparan yang mungkin memang belum tahu sekolah di mana dan belum memberikan informasi, hari ini sekolah datang dan menjelaskan semua itu. Nah, surat keberatan yang disampaikan kepada KPAI akibat tanggapan itu tentu akan kami jawab. Ya, akan kami jawab nanti juga secara resmi. Dan tentu saja ini sampai datang begini berarti ada sesuatu yang tidak nyaman. Atas dasar itu tentu saya secara pribadi menyampaikan permintaan maaf kalau itu membuat ketidaknyamanan. Namun soal pemberitaan tentu saja saya tidak pernah membuat rilis, tetapi itu kan memang biasa media. Saya tahu lah, saya kenal teman-teman media karena sering banget. Jadi sesungguhnya apa yang sebenarnya terjadi sudah disampaikan. Anak tidak pindah, anak kemudian juga mungkin potensi bully ada, tapi sudah upaya dicegah dengan kerjasama dengan wali kelas yang berfungsi sebagai BK juga ya Pak. Kemudian karena pemberitaan ini tentu kemudian sekolah juga sudah menyiapkan segala hal. Nah, untuk hal ini kami juga mengapresiasi jika ini dicegah.
terjadi karena saya yakin anak ini pun mungkin teman-temannya juga tahu siapa orang tuanya. Jadi oleh karena itu, kalau orang tadi Bu Rita sudah katakan, kalau orang tua punya kesalahan kan bukan berarti diwariskan kepada anaknya. Anak tetap harus kita lindungi, anak tetap apalagi masih sekecil itu, dia harus tidak boleh terganggu tumbuh kembangnya. Nah karena ini juga Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli dan KPAI itu concern betul ya kawan-kawan terkait dengan bullying. Kami memang berkali-kali mengkampanyekan untuk stop bullying, dan bullying ini tidak bisa dianggap remeh. Alhamdulillah bahwa di sekolah ini tidak ada dan ada upaya sistem yang mencegah. Sekolah-sekolah lain harus melakukan hal yang sama, upaya-upaya mencegah jika hal semacam ini terjadi. Meskipun si anak itu bukanlah anak pesohor sekalipun, tapi tetap harus dilindungi. Kami mengucapkan ini karena data di KPAI terkait bully itu cukup tinggi. Kami ini sekalian kampanye untuk teman-teman juga, tolong kekerasan dalam bentuk bullying ini tidak bisa dianggap remeh. Barangkali saya menyampilkan 2 slide bagaimana data KPAI terkait bullying pakai data KPAI ini cukup tinggi ya. Mungkin teman-teman bisa ambil gambarnya. Next kita lihat. Next ini fakta kekerasan yang terjadi kawan-kawan. Ini datanya data negara ya. Irisan Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Ini milik KPPA dan perhatikan 8 dari 10 anak di Indonesia itu mengalami kekerasan. Bully sendiri angka terakhir di bagian 50% anak melaporkan mengalami perundungan atau bullying di sekolah. Artinya bullying ini, kekerasan terhadap ini memang tinggi. Oleh karena itu respon KPAI terkait dengan ini memang kami mencoba mencegah agar anak tidak stres dan mengalami depresi. Next, ini data kami tahun 2018, korban bully di sekolah itu sampai 107 anak. Kemudian pelaku bulinya 127 anak. Lebih banyak pelaku bully, biasa bully dilakukan rame-rame. Korban bully di media sosial karena anak-anak kita lahir di era digital ini cukup tinggi, itu 109 anak, dan pelaku bully di media sosial 112 anak. Angka ini menunjukkan di 2018. Nah sekarang baru 6 bulan, berapa kira-kira angka 2019? Selain terakhir, next. Ini adalah data terakhir di mana korban bully di sekolah mencapai 7 anak. Pelaku bully di sekolah baru ini 1 anak, ini 6 bulan pertama. Sebenarnya terjadi penurunan dibanding data sebelumnya. Korban bully di media sosial ada 6, pelaku bully di media sosial pelakunya ada 12, korbannya ada 6. Kami berharap angka ini sebaiknya tidak bertambah, kalaupun bertambah tidak signifikan sebagaimana pada tahun 2018. Tapi ini data kami angkat untuk menunjukkan bahwa bully itu sangat merusak dan membahayakan anak-anak. Mari kita lindungi anak-anak kita dari bully dan mari kita stop bully. Sekali lagi kami mengapresiasi sekolah yang sudah datang dan berupaya untuk mencegah pembulian lebih jauh, dan ini saya rasa momentum untuk sekolah-sekolah lain mencontoh hal yang sama. Jangan cuek, mari bangun kepekaan, lindungi anak-anak kita dari bentuk-bentuk kekerasan, baik itu verbal apalagi fisik. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu Retno. Di sebelah kiri saya Pak Jasra dan Bu Hikmah mau menambahkan. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja pada kasus ini. Kalau menilik dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh pihak sekolah, kemudian menilik data-data yang ada di KPAI. KPAI pernah melakukan pengawasan kepada setidaknya 15 LPKA di seluruh Indonesia. Data LPKA mengatakan bahwa seorang anak melakukan kejahatan yang terkait dengan nafsa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tadi kita sudah mendapatkan keterangan baik dari sisi media maupun kepolisian bahwa kedua orang tua Ananda ini diduga sama-sama merupakan pemakai ya, seperti itu. Kami sepakat dengan sekolah untuk melakukan pendalaman kasus. Jangan sampai posisi anak walaupun bagaimana, tentu mereka akan melihat dari data-data yang disampaikan oleh wartawan ini bukan kejadian yang baru berlangsung 1-2 tahun, tapi sudah cukup lama. Kita sepakat melakukan pendalaman kasus terkait dengan Ananda untuk menjaga jangan sampai Ananda juga menjadi terpapar untuk terkait dengan penggunaan masalah nafsa ini.
Jadi kita sepakat untuk melakukan perlindungan lebih lanjut melalui pendalaman yang lebih komprehensif, baik di sisi lingkungan terdekat yaitu di rumah maupun lingkungan sekolah, supaya memang menjadi daerah yang benar-benar bebas terhadap zona narkoba. Oke, saya tidak bertanya lebar. Pak Jasra, silakan. Ya, silakan terakhir Pak Jasra. Baik. Teman-teman wartawan, Bu Wakil dan teman-teman komisioner dan Pak Kepsek yang saya hormati. Pertama, sekali lagi disampaikan bahwa selamat Hari Anak Nasional ya, karena momen ini bertepatan 23 Juli 2019. Temanya adalah Anak Indonesia Harus Bahagia. Jadi kita berharap kasus yang menimpa Ananda N ini pintu masuk bagi kita semua untuk Putri N ya, bisa memberikan kebahagiaan bagi dia untuk berkembang di sekolah, dan itu sudah clear dijawab oleh kepala sekolah dan kita sudah melakukan pendalaman. Ya tentu dampak ke depan pasti ada, misalnya pemberitaan teman-teman media ya pasti ada, anaknya pasti baca juga, apalagi tadi Bu Korlas bahwa anak kelas 4 itu udah punya HP gitu, itu pasti dibaca informasi itu. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap isu ini tentu diarahkan ke isu positif terkait anak. Nah, itu karena rekomendasi salah satu forum anak DIY pada hari ini adalah sesuatu yang berat bagi mereka, anak-anak kita itu adalah soal kesehatan mental dari pemberitaan-pemberitaan yang ada. Jadi dampak-dampak pemberitaan, kemudian isu-isu hoax terhadap anak kita luar biasa melimpahnya pada hari ini. Dan oleh sebab itu kita berharap anak-anak Indonesia yang jumlahnya pada hari ini jumlah sekitar 83 juta bisa bahagia seluruhnya gitu. Dengan tentu dengan kehadiran kita termasuk pemberitaan dari teman-teman media yang ada. Gitu. Nah, lalu yang kedua tentu bicara bullying, tentu ini adalah sesuatu yang masih jadi PR bagi kita, karena dalam riset itu hampir 70% riset UNICEF itu juga menyatakan bullying itu masih terjadi di sekolah, gitu. Baik itu yang biasa maupun sampai ke tingkat terjadi pembunuhan, misalnya itu ada kasus-kasus itu masuk ke kita. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap kasus ini semua pihak harus bergerak, termasuk pemerintah daerah, sekolah gitu, termasuk teman-teman media juga mengedukasi publik agar stop terhadap bully, dan mudah-mudahan anak-anak kita sesuai dengan tema Hari Anak hari ini, yaitu Anak Indonesia Harus Bahagia. Mungkin itu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Satu, cukup. Silakan. Dua sama Mas ya. Silakan, Mbak. Nama dan media ya. Saya Tika dari Tirto. Mau tanya Dari Tirto. Tirto. Untuk pendampingan yang diberikan oleh KPAI dan sekolah untuk anak dari UN itu bagaimana? Dan tadi kan ada home visit. Home visit itu dilakukan berapa kali dan sampai kapan? Ada pendampingan psikologis juga atau enggak untuk anaknya? Terus kemudian untuk dari orang tua wakil dari orang tua murid sekolahnya untuk melindungi anaknya Ibu N ini dari perundungan siber yang mungkin bisa terjadi dari temannya. Kan kalau ketemu tatap muka mungkin sekolah dan orang tua bisa mengawasi. Bagaimana dengan mungkin yang perundungan yang by phone, yang lewat WhatsApp atau lewat sosial media, cyber, perundungan lewat cyber itu gimana? Dan kemudian untuk KPAI lagi, kan belakangan ini kita tahu banyak banget anak dari pesohor yang ikut jadi korban bully ketika orang tuanya ada berhadapan dengan hukum atau mungkin ada gosip yang nggak bener lah. Nah, itu gimana dari KPAI untuk melindungi mereka? Ya. Satu lagi, Mas. Saya sudah Bepom, saya ingin satu pertanyaan aja untuk meluruskan masalahnya. Emang yang saya baca juga di beberapa media, sumber yang mengatakan ada bullying itu dari adiknya Mbak N, gitu kan. Kalau dari KPAI sendiri dan sekolah sendiri udah menghubungi keluarga itu nggak sih, orang yang mengatakan ada bullying itu?
terus responnya gimana? Terus si anak kan dikabarkan dia dibullying, ternyata dia enggak, terus anaknya itu sekarang gimana gitu. Sejauh apa komunikasinya KPAI sama sekolah ini terhadap keluarganya Mbak M? Karena ini jadi kayak, mohon maaf, jadi kayak simpang siur. Media bilang ini, terus KPAI bilang ini, sekolah bilang ini, kita nggak tahu ya. Ya, terakhir dari KPAI Pak, program sekolah sendiri apa untuk mengurangi dampak bullying? program sekolah. Oke, nama? Baik. Ya. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi kita sudah sepakat kalau pendampingan dan pendalaman tentu akan sesuai dengan kondisi anak. Jadi kalau memang tidak kenapa-napa kan juga tidak kenapa-napa juga melalui proses assessment psikolog ya nggak usah diapa-apain gitu. Nanti malah gimana-gimana. Tetapi prinsipnya kan kita menjaga agar tumbuh kembang anak tidak terganggu, tetap nyaman. Sekarang mungkin belum terasa ya, karena kan baru beberapa hari biasa ditinggal. Ini juga bagian yang penting untuk dilihat karena dengan siapa sekarang tinggal dan seterusnya itu juga bagian dari assessment yang akan dilakukan oleh KPAI dan pihak sekolah dengan psikolog dan juga tentu dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kegaduhan dan perasaan tidak nyaman buat anak ini. Karena kan kalau di sekolah nanti semua temannya tahu dan seterusnya. Tentu kita menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Berapa lama, berapa waktunya, tentu sesuai dengan kondisi anak. Kalau memang sudah nggak kenapa-napa, tentu secara reguler laporan wali kelas itu menjadi penting dasar karena sebenarnya mereka punya program jam makan siang ya Pak ya. Jam makan siang tadi disampaikan dan sebenarnya di situ juga ada wali kelas yang tetap menungguin. Ini kan jam-jam kritis untuk terjadi bully ya. Wali kelas ada di situ. Jadi sekolah punya mekanisme itu. Kemudian kalau terkait dengan anak pesohor, Mbak dan Mas semuanya tahu banyak sekali kasus yang menyangkut anak. Ada bapak yang ditangkap KPK, nggak cuman ini ya. Sebenarnya nggak cuma terkait dengan narkoba atau artis gitu. Beberapa laporan memang masuk ke kami dan sekali lagi KPAI berpedoman pada perlindungan khusus anak akibat stigmatisasi situasi orang tua di pasal 59 itu menjadi penting karena sebenarnya tidak ada dosa turunan. Itu yang masyarakat harus memahami bahwa anak kemudian ada maka kita wajib membesarkan dan membesarkan hati anak ini untuk menatap masa depan yang lebih baik dan menemaninya untuk menjalani proses ini. Di sini saya kira pihak sekolah, kemudian keluarga dan orang tua wali murid punya komitmen yang sama untuk menjaga agar anak ini kalau dia akan bercerita, tadi Ibu Korla juga menyampaikan kalau nanti anaknya bercerita harus seperti apa responnya. Ini juga bagian yang tadi kita bincangkan. Jadi perlindungan secara maksimal tentu menjadi bagian yang kita lakukan, termasuk perlindungan dari cyber. Kalau tatap muka langsung kan ini tidak terjadi. Tidak terjadi karena kan hari Sabtu itu tidak sekolah. Berita itu hari Sabtu. Jadi kan memang tidak terjadi gitu loh. Ini prinsipnya tanpa harus menyampaikan itu kan kejadiannya hari Sabtu anak pulang sekolah pagi. Itu sebenarnya sudah gugur dengan sendirinya karena hari itu tidak ada proses belajar mengajar. Tanpa review dari sana sini ya? Ya, tanpa harus. Tetapi sekolah juga berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait kasus ini untuk penyelesaian masalah dan mendampingi anak ini. Takutnya dia terganggu dengan di medsos dan seterusnya. Ini yang sebenarnya kita lakukan. Jadi tanpa kita harus konfirmasi di tahap awal pun sudah gugur secara fakta hukum gitu karena hari Sabtu tidak sekolah. Lanjut Pak Kepala Sekolah. Itu jawabannya bagian kesiswaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak sekolah selalu menjalin kerjasama sama orang tua, yaitu dengan adanya pertemuan orang tua. Karena ini awal tahun ajaran baru, biasanya kami akan mengundang semua orang tua tentang program-program kami. Dan masalah bully biasanya orang tua selalu curhat.
Dan kami kalau ada pun kejadian begitu, kami dari pihak sekolah selalu mengawasi anak-anak yang akan atau yang mereka lakukan. Dan intinya pihak sekolah selalu mengadakan kerjasama yang baik. Kalau memang ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh anaknya, bisa dilaporkan ke kami dan pihak sekolah akan menangani dengan baik juga. Dengan adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua, alhamdulillah kejadian-kejadian bully itu yang separah-parahnya tidak pernah kami lakukan. Alhamdulillah selama ini memang sekolah kami sudah lama dan alhamdulillah tidak pernah ada kejadian-kejadian yang sangat-sangat yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu ini yang bisa saya sampaikan, intinya adanya kerjasama dan untuk anak sendiri selalu kita nasihati, karena momen-momen yang untuk menasihati anak itu selalu kita laksanakan baik di lingkungan di dalam kegiatan habis sholat, habis makan bersama, habis kegiatan-kegiatan apapun. Jadi selalu kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa bullying itu tidak baik. Dan kamu itu di lingkungan sekolah ini adalah satu keluarga besar. Jadi orang tua kamu di sekolah adalah kami, bapak ibu guru. Selalu kami nasihati, bapak ibu guru tidak bosan-bosannya. Oleh karena itu kami ingin menciptakan lingkungan ramah anak, lingkungan yang dimana anak-anak itu merasa nyaman di sekolahnya dan tidak merasa ada tertekan. Kalaupun ada mereka dengan teman, insya Allah itu dapat kita tangani secepatnya, karena kami tidak akan membiarkan hal-hal itu berlarut. Kalau ada masalah apa-apa, orang tua bisa lapor ke kami dan kita tidak lanjuti secepatnya. Hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Korlas sangat penting. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Mbaknya ya tentang bagaimana perlindungan untuk cyberbullying. Ini menjadi tantangan sendiri ya. Sekarang ya jangan melihat. Nah ini juga kita selalu koordinasi dengan pihak sekolah. Kalau sekarang KPU juga akan support. Itu bagian dari komitmen kami juga untuk mewanti-wanti anak-anak kami supaya tidak terlibat dalam cyberbullying. Nah, untuk kasus ini sendiri kami orang tua turun langsung ya. Setidaknya kalau misalnya mereka biasa menggunakan HP, mereka kejadiannya weekend ya. Biasanya anak-anak itu menggunakan HP di weekend. Alhamdulillah anak-anak kami itu sampai Jumat biasanya tidak selalu menggunakan handphone ya. Nah kami sudah mewanti-wanti supaya tidak menghiraukan berita-berita itu kalau ada yang lewat Instagram atau lewat WhatsApp. Jadi kan orang tua secara kontinu dan mendalam memberikan nasihat kepada anak-anak kami supaya tidak menggubris masalah yang terkait dengan orang tua tersebut. Dan ini kita akan koordinasi terus dari pihak sekolah, orang tua dan juga support dari KPI. Nah ini perlu saya luruskan dari pernyataan saudara Yusuf ya. Ini pihak ini mengatakan ini, dan ini mengatakan ini. Nah tadi dari KPI sudah mengklarifikasikan. Itu tidak benar. Pak Yusufnya mana ya? Nah, kemudian saat informasi kami dari Korlas dari orang tua murid ada saksi kelas anak tersebut mendapat informasi dari keluarga Gubernur di Solo bahwa mereka sebenarnya tidak pernah menginformasikan tentang bully Ananda Ibu ini di sekolahnya. Itu yang kami dapat informasi bahwa klarifikasi dari keluarga Gubernur tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu. Yang kedua, anak sulung Gubernur ini kan sudah mau memberikan konfirmasi ya bahwa tidak ada terjadi bully di sekolah adiknya. Jadi ini sudah clear. Nah, meski tadi juga Buta sudah jelaskan, meskipun tidak diklarifikasi, tapi dulu secara hukum karena diceritakan kejadiannya hari Sabtu. Sementara hari Sabtu itu tidak ada kegiatan belajar, libur. Ya, demikian Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan media semuanya. Terima kasih. Silakan Bu Dokter. Ya, barangkali terakhir saya hanya ingin menunjukkan bahwa sekolah anak berada di sekolah itu memang harus aman, harus nyaman. Nah itu sebenarnya kalau teman-teman melihat ini ada pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam lingkungan sekolah itu wajib dilindungi dari tindakan kekerasan dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Artinya memang semua sekolah wajib. Ini sekaligus mengingatkan bahwa sekolah itu punya kewajiban ini dan sebenarnya sekolah ini sudah berupaya tadi melindungi misalnya dari teman-temannya.
kalau memang itu punya potensi untuk dibully. Jadi saya pikir ini momentum yang bagus untuk mengkampanyekan mari kita hentikan bully ya, stop bullying, dan orang tua harus peka lah ya jika anak-anaknya kemudian juga menjadi korban bully. Saya pikir itu saja, terima kasih. Terakhir teman-teman, di hari anak ini tentu KPAI berkomitmen bully itu tidak bisa ditoleransi, perundungan itu tidak bisa ditoleransi. Kita semua wajib menghargai harkat martabat anak bagaimanapun kondisi orang tuanya, karena sebenarnya anak sudah menuruni dosa dari kedua orang tuanya. Dan saya kira kita semua tentu mengkampanyekan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Dan sekali lagi terakhir saya mengingatkan untuk tidak menyebut nama sekolah ya, karena itu juga bagian dari